Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman, mestinya kita memiliki hati yang lembut, tindakan yang berdasarkan kasih, dan selalu bersikap jujur di dalam persiaran hidup kita, dan bukan malah sebaliknya. Orang beriman seolah-olah mengadili apa yang salah dengan semena-mena. Sebelum kita merenungkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kesatuan sejati, Engkau mengantar kami pada persatuan dengan Kristus. Semoga kami setia pada Kristus dan tekun membangun persaudaraan sejati sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga kami sungguh dapat selalu mewartakan dengan sukacita. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan hari ini sangat menarik untuk kita renungkan dan refleksikan. Sebagai orang yang beriman, mestinya kita selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jika kita sudah memberi diri dibaptis, hendaknya dasar hidup kita adalah kelembutan, kejujuran, dan cinta kasih. Tentu cinta kasih, kejujuran, dan kelembutan bukan membenarkan sesuatu yang salah. Justru harus berani menegur sesuatu yang salah supaya menjadi benar dan tepat. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengajak kita semua untuk menjadi orang yang benar-benar seia sekata. Mengajak kita semua yang memberi diri dibaptis, menghidupi dan menghayati panggilannya sebagai orang beriman. Jelas dikatakan bahwa kita memiliki panggilan dan kita dipanggil sebagai murid Kristus. Maka kita hendaknya selalu mencerminkan orang beriman. Jangan kita menjadi keras kepala, jangan kita merasa paling benar, jangan kita lalu merasa bahwa semuanya bisa dilakukan karena kita memiliki kekuasaan. Kita diingatkan untuk selalu rendah hati, lemah lembut. Kita pun diajak untuk hidup sepadan dengan panggilan kita. Artinya bagaimana? Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, jadilah sebagaimana mestinya seorang ibu rumah tangga. Kalau Anda sebagai pekerja, ya jadilah sepadan sebagaimana Anda sebagai seorang pekerja dan sebagaimana Anda sebagai seorang atasan. Jangan kita merasa diri orang paling beriman tetapi mudah memprovokasi, mudah melakukan tindakan yang tidak tepat hanya karena kekuasaan yang kita miliki. Hari ini kita belajar untuk hidup sepadan dengan panggilan kita. Seringkali kita lupa apa posisi kita, di mana kita berada, dan bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang salah tanpa menyadari siapa kita. Makanya Paulus dengan tegas mengingatkan kita, hiduplah sepadan dengan panggilanmu. Sebagai pemimpin, mestinya ia pun selalu sadar dan selalu memikirkan efek tindakan yang dilakukan. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Ketika kita kalah dengan ego kita, ketika kita kalah tidak bisa mengendalikan diri kita. Hari ini di dalam Injil Lukas, Yesus mengingatkan kepada kita untuk hidup sepadan di dalam panggilan. Kita harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Berhenti berpikir pada zaman saya seperti ini, pada zaman saya hal ini diperbolehkan, pada zaman saya ini tidak menjadi sesuatu yang sulit. Jelas bahwa tahun ini kita memasuki era new normal,
atau gaya hidup yang baru yang mungkin selama ini kita abaikan, yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, tetapi kita abaikan dan kita masuk kembali dengan cara hidup yang baru, dengan cara pandang yang baru. Kita pun sebagai orang beriman harus berani hidup sepadan di mana kita berada, pada zaman mana kita berada. Jangan kita selalu mengatakan apa yang benar menurut saya, tetapi mari kita belajar untuk bertindak objektif di dalam hidup kita. Hidup sepadan berarti dia mudah dan mampu beradaptasi dengan situasi. Bukan menjadi pribadi yang kolot, bukan juga pribadi yang sok tahu, tetapi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, mau mengerti dan belajar akan tanda-tanda zaman di mana kita hidup. Tidak menyalahkan diri kenapa tidak berpendidikan atau kenapa kita membuat kesalahan, tetapi orang beriman selalu membaca dan mencari solusi dari tanda zaman yang ada. Bukan mengeluh, bukan menggerutu, tetapi mendekatkan diri pada Tuhan sembari bekerja keras mencari solusinya. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, karena kita tidak mau membaca tanda zaman, kadang kita akhirnya menjadi ceroboh dengan apa yang kita ambil, dengan apa yang kita lakukan. Hari ini Paulus maupun Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Maka belajarlah selalu untuk selalu hidup rendah hati, mau mengerti dan belajar mengenai tanda-tanda zaman di mana kita hidup dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.